Renungan Hari Minggu Biasa ketiga tahun C. Iman tumbuh dari pendengaran. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Nehemia bab 8 ayat 3-5a, ayat 6-7, ayat 9-11. Dan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12-30. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1-4, bab 4 ayat 14-21. Saudara-saudariku terkasih, sering orang mengungkapkan kepercayaan setelah ia mendengar dan melihat peristiwa atau suatu kejadian. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah sungguh diperhatikan Allah. Setelah kembali dari pembuangan di Babilonia, Allah berinisiatif untuk membaharui hidup dan iman bangsa Israel. Nabi Ezra tampil mengajak umat Israel agar memusatkan perhatian mereka pada sabda Allah yang menjadi inti pokok perintah Allah. Mereka harus mendengar dan mengertinya. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai pembaharuan janji bahwa bangsa Israel sekali lagi akan tetap menjaga isi perjanjian dengan Allah. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang tegas dari mereka. Amin, amin, sambil mengangkat tangan ketika Ezra memuji Allah Maha Besar. Hal yang kedua adalah mereka semua harus percaya bahwa hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang dikuduskan bagi Tuhan Allah. Maka sikap mereka adalah jangan berduka cita dan menangis, tetapi harus bergembira karena Tuhan adalah pelindung utama dan pertama mereka. Saudara-saudariku terkasih, pernyataan bahwa Tuhan adalah pelindung dan penyerta bangsa Israel diungkapkan secara nyata dalam sabda Yesus yang dikisahkan hari ini. Lukas tampil menyebutkan semua pendengarnya sebagai sahabat Allah, sahabat yang dicintai Allah dan yang mencintai Allah, agar percaya pada pengajaran para rasul sebagai saksi hidup Yesus, dan segala sesuatu yang diajarkan dan ditulis sungguh-sungguh benar. Santo Lukas juga menampilkan khotbah Yesus di Yerusalem, tempat asalnya. Teks yang dibacakan Yesus adalah, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang." Ungkapan Nabi Yesaya ini menggambarkan peran Mesias, Yesus Kristus sebagai utusan Allah yang akan membuka pintu zaman baru dengan sikap kepeduliannya kepada kaum miskin, tertindas, dan tertawan. Tindakan yang dilakukan adalah mewartakan kabar sukacita Injil kepada orang-orang yang miskin hatinya, miskin imannya akan sabda Allah. Ia akan hadir untuk menyembuhkan orang-orang sakit, membuka mata orang buta, membuka mulut orang bisu, membuka telinga orang yang tuli, dan membawa pembebasan bagi orang yang tertindas, yang hidup di dalam penjara, yang tertekan karena sikap dan tindakan sesamanya. Semua tanda-tanda ini adalah tanda kemesiasan baru yang ditampilkan oleh Yesus Kristus sendiri, yang dilakukan oleh tindakan kasih Yesus. Sikap Yesus inilah yang menunjukkan sikap Allah yang solider, Allah yang peduli, Allah yang menjadi pelindung dan sumber kehidupan manusia. Saudara-saudariku terkasih,
pertanyaan, mengapa Yesus hadir membawa berita pembebasan bagi manusia, bagi kita sekalian? Santo Paulus memberikan jawaban bahwa karena kita semua adalah putra dan putri Allah yang satu dan sama. Kita dipanggil, kita dikasihi oleh Allah yang sama. Maka ajakan Paulus bagi kita sebagai putra dan putri Allah adalah harus berusaha untuk membentuk satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Tinggallah dalam kasih. Justru Tuhan datang dan memanggil kita semua dan menjadikan kita satu bangsa, yakni bangsa Allah. Dan Allah sungguh-sungguh mengharapkan agar kita tinggal dalam kasih-Nya. Semua anggota dari satu tubuh mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi bekerja sama demi kesejahteraan yang sama. Tujuannya adalah demi kemuliaan Allah dan demi kebahagiaan kita umat manusia.